Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya peserta KPMDR periode 2 tahun 2021 IAIN Metro. Nama saya Melinda Agustin, NPM 1802030017. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Reonika Puspitasari MISY. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai prosedur dan aturan melangsungkan resepsi pernikahan di masa pandemi. Penasaran kan bagaimana prosedur-prosedurnya? Simak penjelasan berikut. Menikah di tengah pandemi COVID-19 apakah bisa? Jawabannya, tentu bisa. Akan tetapi, ada yang perlu digarisbawahi, yaitu pernikahan pada masa pandemi COVID-19 berbeda dengan pernikahan biasa. Tahu kenapa sebabnya? Karena ada prosedur atau aturan yang harus ditaati demi kebaikan bersama. Salah satu prosedur tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai panduan bagi orang yang mau melakukan pernikahan di tengah pandemi COVID-19, baik di dalam maupun di luar kantor urusan agama. Kementerian Agama menerbitkan surat edaran tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 pada 10 Juni 2020. Surat itu memberikan keleluasaan sekaligus prosedur untuk melangsungkan akad nikah di tengah COVID-19. Terdapat setidaknya 11 prosedur dalam surat edaran Kemenak. Bagi yang hendak menikah di tengah COVID-19, poin-poin tersebut harus dijadikan acuan pelaksanaan. Apa saja sih poin-poinnya itu? Nah, berikut poin-poin yang harus ditaati ketika hendak melangsungkan pernikahan. Yang pertama, layanan pencatatan nikah di kantor urusan agama kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenak.go.id, melalui telepon, email, atau secara langsung datang ke KUA Kecamatan. 3. Ketentuan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 dan atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan. 4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA. Yang kelima, peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang. 6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Yang ketujuh, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. 8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. 9. Dalam hal protokol kesehatan dan atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi,
penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagai form terlampir. 10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan. 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksana tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, menikah di masa pandemi COVID-19 artinya sudah siap dengan segala pembatasan yang diatur dalam protokol kesehatan baik untuk akad maupun resepsi pernikahan. Hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi penularan virus corona di kalangan tamu dan keluarga sendiri. Selanjutnya, ada nggak sih aturan yang harus dilakukan ketika hendak melangsungkan resepsi pernikahan? Tentunya ada ya. Berikut saya berikan tips menikah di tengah COVID-19 yang berpatokan pada protokol kesehatan dan surat edaran Kemenak. Yang pertama, batasi jumlah tamu yang hadir dan jaga jarak. Sesuaikan jumlah tamu dengan ketentuan dalam surat edaran Kementerian Agama. Selain itu, atur jarak antar tamu 1-2 meter. Misalnya dengan membuat tanda silang di lantai sebagai jarak. Akad nikah dan resepsi bisa disiarkan secara online seperti menggunakan YouTube bagi tamu yang tidak dapat hadir. Yang kedua, terapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua orang yang terlibat dalam acara pernikahan dan juga tamu undangan wajib mengenakan masker dan face shield, tak terkecuali kedua calon pengantin. Panitia bisa menyediakan masker bila ada yang lupa membawa. Lakukan pula pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer gun di setiap pintu masuk. Sediakan pula hand sanitizer atau sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir untuk membersihkan tangan setelah menyentuh benda-benda atau saling bersalaman. Namun lebih baiknya untuk meminimalisir kontak fisik walaupun hanya berjabat tangan. Yang ketiga, lokasi pernikahan memiliki sirkulasi yang baik. Sebaiknya pilih tempat menikah dengan sirkulasi baik di tengah COVID-19 ini. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya virus yang lebih mudah menyebar di tempat tertutup dan pengap. Misalnya resepsi digelar di taman yang terbuka sehingga aturan jaga jarak pun bisa lebih mudah dilaksanakan. Yang keempat, hindari makan di tempat prasmanan. Hidangan makanan disarankan tidak dengan prasmanan, tetapi menggunakan pack food atau misalnya seperti nasi kotak. Apabila tetap menyajikan dalam prasmanan, dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut, yaitu makanan tidak diambil sendiri tetapi diambilkan oleh pramusaji dengan melakukan protokol pencegahan penularan COVID-19. Tidak menyediakan banyak jenis makanan sehingga tidak memberi peluang bagi tamu untuk bolak-balik ambil makanan. Mengatur jarak antrian untuk ambil makanan minimal 1 meter. Dan yang terakhir, pada saat makan setiap tamu berada pada jarak minimal 1 meter dan tidak saling ngobrol pada saat masker dibuka ketika makan. Nah, sudah cukup jelas kan? Bagaimana dan apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan jika ingin menyelenggarakan resepsi pernikahan? Menikah di tengah COVID-19 bukan mustahil dilakukan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkonsultasilah dengan pihak berwenang
seperti petugas KUA dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Jika perlu, lakukan rapid test buat keluarga sebelumnya untuk memastikan akad nikah dan resepsi bisa terselenggara dengan lancar dan tidak menjadi kluster penularan corona yang baru. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya Sobat Halal, agar kita dan keluarga selalu terjaga dari virus yang mematikan.